Saya mau tanya, apakah dibolehkan seorang anak mencarikan calon suami untuk ibu kandungnya sendiri? Mengingat ayah saya sudah meninggal dunia. Lalu anak-anak saat ini, termasuk saya, merantau keluar kota. Ibu saya masih cukup muda. Saat ini juga ibu saya tinggal sendiri. Baik. Jika Anda, wahai anak-anak, kami sampaikan semuanya. Wahai anak-anak semuanya. Jika Anda melihat bapak Anda seorang bapak yang sendiri, tidak punya istri, maka Anda jangan egois. Jangan pandang bapak Anda selamanya sebagai bapak, tapi pandang beliau adalah seorang pria yang butuh wanita. Anda perlu mencarikan istri bagi ayah Anda. Karena beliau punya kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, termasuk anaknya. Termasuk mungkin Anda seorang anak yang punya seorang ibu. Apalagi Anda melihat ibu Anda adalah seorang yang masih muda, kemudian ada bangkit syahwat dan sebagainya. Jangan egois, jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu, tapi pandang ibumu juga seorang wanita. Kalau ternyata beliau membutuhkan, apalagi di kisahnya anaknya pada merantau semuanya, ibunya sendirian di rumah. Apakah boleh kalau saya mencarikan ibu saya seorang suami? Hak. Sebab sebagian anak hanya memandang ibunya selamanya jadi ibu saja. Memang ada sebagian ibu yang setelah itu tidak mau, itu haknya beliau. Tapi seorang anak tidak boleh melarang sampai kalau menikah lagi awas. Dulu. Ini adalah satu hal yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kemudian alasannya ini, nanti saya dianggap tidak adab dengan almarhum ayah saya. Oh enggak, ayahmu sudah enggak ada cemburu di alam barzah itu. Beliau sudah nikmat dengan amal solehnya. Justru kalau melihat ibunya melakukan kemungkaran, maka nyesel itu. Ayahmu bakal menangis, ayahmu bakal sakit. Kenapa? Berarti salah mendidik Anda. Misalnya apa? Ibunya berzina gara-gara anaknya melarang menikah. Gara-gara anaknya melarang menikah, lalu ibunya termasuk dalam perzinaan. Dosa ibu, dosa anak. Anaknya karena salah didikan bapaknya yang di alam barzah menjadi sakit. Jadi nggak ada hubungannya itu. Kalau Anda mencarikan ibunda Anda yang memang Anda anggap beliau adalah butuh, Anda carikan. Dan dalam hal nikah ini memang tidak bisa jangan ditutup, jangan menutup pintu pernikahan, pintu halal. Yang harus ditutup adalah pintu haram, pacaran, kemudian naudzubillah zina, hina, busuk, ditutup itu pintu. Dengan cara apa? Dengan mempermudah urusan pernikahan. Jangan pandang bapakmu selamanya sebagai bapak, tapi pandang bapakmu sebagai seorang laki-laki juga. Dan jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu, tapi pandang ibumu juga seorang wanita. Jika engkau melihat beliau punya kebutuhan, maka Anda carikan. Bahkan hukumnya bagi seorang anak, ini hukumnya bagi seorang anak, jika menemukan orang tuanya itu butuh kepada pernikahan, misalnya bapaknya fakir, ibunya juga demikian. Bapaknya fakir, ternyata dilihat bapaknya sering bangkit syahwat. Maka bagi seorang anak wajib, bukan sekedar boleh, wajib memberi mahar, menikahkan bapaknya, membayar maharnya. Karena urusannya adalah halal haram. Ini bapak laki-laki dan anak laki. Seorang anak punya bapak, bapaknya nggak punya istri. Anggap saja ibunya meninggal. Sementara bapaknya masih orang normal, laki-laki normal. Tapi fakir, gak punya duit untuk mahar. Berarti nafkahnya menanggung adalah anak laki-lakinya. Maka bagi anak laki-laki tersebut wajib memberikan uang mahar agar bapaknya menikah. Sebab apa? Kalau tidak dengan menikah, maka masuk bab kehinaan, namanya berzinaan. Naudzubillah, zina adalah hina di dunia dan hina di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dari kehinaan. Biasanya memang faktor kecemburuan itu selalu ada. Dan wajar, akan tapi cemburu Anda tidak boleh mengalahkan syariat Nabi SAW. Memang ada, mungkin dalam hati Anda yang bertanya, ibu sudah meninggal, bapak sudah meninggal. Kalau saya nanti ibu saya menikah, mungkin bapak bakal kecewa. Oh tidak, nggak ada kekecewaan di dalam barzah. Bahkan kalau melihat ibunda Anda solehah, senang karena buah didikan daripada ayah nanti. Menjadi seorang wanita yang takut zina, menjadi wanita yang senang kemuliaan, maka pahalanya akan mengalir kepada ayahanda. Jadi jangan digambarkan ya keadaan di akhirat nanti dengan keadaan di dunia. Sampai ada pertanyaan unik juga. Bahwasanya orang itu kalau meninggal dunia bisa melihat semua yang ada di dunia ini. Karena apa? Orang meninggal dunia itu rohnya itu tidak terikat dengan materi. Jadi bisa melihat semuanya. Bisa melihat perilaku Anda dan sebagainya. Cuman bedanya nggak bisa interaksi dengan kita.
Cuman karena tidak terikat dengan materi, tidak terikat dengan bumi, maka bisa melihat Mekah, melihat Amerika, melihat Indonesia sama. Tidak harus pergi, karena apa? Arwahnya orang meninggal itu mutlaqah, ghairu muqayyadah, tidak terikat. Bisa melihat Jakarta, bisa, dan bisa melihat Anda semuanya. Ada yang bertanya, wah, kalau bapak yang sudah meninggal melihat saya, malu dong waktu saya berhubungan dengan suami saya. Pertanyaan, ini kan pertanyaan wajar, saya terima, malu. Ayahmu melihatmu bukan sebagai syahwat lagi, melihatmu sebagai melihat amal soleh, karena engkau seorang perempuan melayani sang suami. Jadi di situ jangan, malu bapakku melihat ini. Nah begitu, karena di alam barzah itu sudah bukan bicara tentang syahwat lagi. Yang dilihat oleh ayahandamu adalah engkau menjadi wanita solehah lagi melayani seorang suami dengan pelayanan yang baik. Bagi anda adalah pahala nyampe ke orang tua, bukan urusan syahwatnya. Ini kadang-kadang kita itu menyamakan kehidupan di surga seperti kehidupan di dunia, di alam barzah seperti di dunia, ya kan? Semoga Allah menjadikan kita ahli surganya. Baik, ini saja.